Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pertemuan kali ini dengan materi gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Mengapa kita perlu mempelajari tentang gerbang logika? Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa sistem digital itu hanya bisa memahami dan mengolah data yang sinyal masukan atau inputannya berupa bilangan biner. Nah, bilangan biner itu disusun dengan gerbang-gerbang logika atau rangkaian logika. Makanya kita perlu belajar mengenai gerbang logika. Di sini, dalam elektronika digital sering kita lihat gerbang-gerbang logika. Gerbang tersebut merupakan rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau yang disebut sebagai outputnya. Kemudian, gerbang ini merupakan rangkaian digital. Nah, dalam hal ini dua keadaan, seperti yang sudah disebutkan atau kita pelajari sebelumnya, itu kan ada keadaan tinggi, ada keadaan rendah, kemudian ada keadaan hidup atau mati, kemudian ada yang terbuka atau tertutup, dan sebagainya, yang kesemua keadaan tersebut dinyatakan dengan bilangan biner, yaitu 0 atau 1. Karena sinyal masukan dan sinyal keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah, dengan demikian gerbang sering disebut rangkaian logika karena analisisnya dapat dilakukan dengan aljabar Boole. Nah, untuk penjelasan apa itu aljabar Boole, Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk membuat atau mempelajari bagaimana itu aljabar Boole, kemudian keymap juga, ya kan? Nah, di sini untuk gerbang logika itu ada beberapa. Di sini ada 7 yang termasuk ke dalam gerbang logika. Nah, dibedakan menjadi 2, ada gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Untuk gerbang logika dasar di sini kita akan belajar mengenai gerbang AND, kemudian gerbang OR, dan gerbang NOT. Untuk sisanya itu nanti belajar mengenai gerbang logika turunan. Di sini untuk yang pertama, itu ada gerbang logika AND. Gerbang ini memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Jadi dia bisa terdiri atas 2 atau lebih input dan 1 output. Keadaan keluaran gerbang AND akan tinggi. Nah, perhatikan di sini. Akan tinggi jika dan hanya jika semua masukannya dalam keadaan tinggi. Nanti akan lebih jelasnya itu dalam tabel kebenaran. Nah, nama IC untuk gerbang AND ini adalah 74LS08. Nah, ini bentuk IC-nya seperti ini. Ini rangkaiannya. Nah, jadi gerbang N itu simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang N dapat ditulis. Jadi, gerbang N itu kalau dinyatakan dalam persamaan boolean, itu Y sama dengan A dot B sama dengan AB, atau kita bacanya Y sama dengan ANB. Nah, Y ini adalah output atau keluaran. A ini input, B juga input. Karena kan tadi dia terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran. Nah, di sini simbol untuk gerbang N seperti yang sudah terlihat ya. Di sini ada 2 buah masukan, kemudian bentuk atau simbol dari gerbang N seperti ini. Kemudian ada 1 sinyal keluaran atau saluran keluaran, kita simbolkan dengan Y. Nah, kemudian
tabel kebenaran gerbang N. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ada keterangannya jika dan hanya jika semua masukannya bernilai tinggi. Jadi dia keluarannya akan bernilai tinggi atau kalau dinyatakan dalam bilangan biner itu 1 kalau kedua-duanya dari masukan itu bernilai tinggi. Nah, di sini terlihat ya ada dua buah masukan yaitu A dan B. Ini dengan bilangan binernya 0011. Di sini untuk yang B 0101. Nah, menentukan inputannya seperti outputnya seperti apa sesuai dengan kriteria yang tadi bahwa hanya bernilai 1 kalau kedua-duanya bernilai 1 atau tinggi. Kita perhatikan di sini 00 diasumsikannya kan rendah, berarti keluarannya rendah. Kemudian 01 dia keluarannya rendah karena harus dua-duanya tinggi sehingga 000 di sini 1. Nah, kemudian di sini ada animasi untuk gerbang logika N. Nah, gerbang logika N itu dianalogikan seperti rangkaian seri, saklar yang diserikan. Jadi, lampu ini akan menyala ketika kedua-duanya ini saklarnya di-on-kan ya, atau dalam keadaan tertutup rangkaiannya. Maka lampu ini jadi ketika hanya salah satu saklar yang di-on-kan, lampu akan dalam keadaan mati. Nih. Tapi ketika dua-duanya di-on-kan, maka lampu ini akan menyala. Sama halnya seperti menentukan ini. Nah, bagaimana dengan menentukan jumlah baris nih pada tabel kebenaran? Itu bisa dicari dengan persamaan. Jadi ada persamaan, kita ketahui bahwa bilangan biner itu bilangan dasarnya adalah 2. 2 pangkat N sama dengan. Nah, N di sini ini adalah jumlah masukan. Jadi karena ini ada 2 jumlah masukan sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Makanya di sini jumlah barisnya adalah 4 seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut. Untuk yang kedua ada gerbang logika OR. Gerbang OR memiliki 2 atau lebih masukan dan 1 keluaran. Untuk pernyataan pertama ini masih sama seperti pada gerbang logika N. Kemudian yang kedua, keadaan keluaran gerbang OR akan tinggi atau dalam bilangan biner 1 jika dan hanya jika ada salah satu masukannya dalam keadaan tinggi pula atau 1. Jadi kalau salah satunya ada nilainya 1 itu keluarannya juga tinggi. Nama IC gerbang OR adalah 74LS32. Nah, bentuk IC-nya seperti ini, kemudian kalau rangkaian dalamnya seperti ini. Jadi ini ya bentuk ada beberapa gerbang OR. Hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang OR dapat dituliskan. Jadi Y sebagai keluaran sama dengan A plus B. Nah, tanda plus ini bisa juga kita baca dengan Y sama dengan A or B. Gerbang, nah di sini simbolnya, kalau yang tadi datar, yang ini agak runcing. Ini 2 buah masukannya, kemudian yang ini keluarannya. Kemudian bagaimana dengan tabel kebenaran gerbang OR? Di sini dengan 2 masukan, berarti ada 4 baris ya. Di sini ada 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk menentukan berapa keluarannya dengan ketentuan yang tadi, bahwa pada gerbang OR, jika salah satunya dia bernilai tinggi, maka keluaran juga tinggi. Nah, untuk yang pertama,
0 dan 0. Keduanya rendah, berarti keluarannya juga rendah. Kemudian yang garis kedua 0, 1. Ada salah satu yang tinggi. Kemudian yang ini ada 1 dan 0. Ada salah satu yang tinggi. Keluarannya tinggi atau 1. Dan yang terakhir ada 1 dan 1. Berarti keluarannya pun 1. Nah, kalau dianalogikan dengan rangkaian saklar, ini dia sama seperti rangkaian paralel. Jadi tidak perlu keduanya dihubungkan. Jika salah satu dihubungkan pun lampunya akan menyala, artinya dia bernilai tinggi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga pada gerbang logika dasar itu ada gerbang logika NOT. Hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran. Kalau yang tadi kan ada dua masukan, sedangkan yang ini ada satu masukan dan satu keluaran. Penyangkalan dengan kata-kata tidak atau not itu disebut sebagai sama saja dengan inverter, artinya pembalik. Jadi kalau satu inversnya sama dengan 0 dan satu ini inversnya sama dengan 0, inversnya sama dengan 1. Nah, di sini untuk nama IC pada gerbang dasar NOT adalah 74LS04. Rangkaiannya seperti ini. Bagaimana dengan persamaan booleannya? Nah, di sini untuk persamaan boolean pada gerbang NOT itu dituliskan Y sama dengan A aksen atau Y sama dengan negasi dari A atau Y sama dengan A bar. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Jadi hanya terdiri dari satu masukan, menghasilkan satu keluaran. Ada tanda panah, kemudian di ujungnya ada bulatan kecil. Nah, ini ya. Kemudian untuk tabel kebenaran gerbang NOT, ini seperti ini. Karena hanya terdiri dari satu, berarti untuk inputnya hanya satu, yaitu kita ada perwakilan dari yang rendah, kemudian yang tinggi. Katanya dia dinotkan, jadi 0 berarti negasinya adalah 1. Atau kebalikannya ya, ketika dia 1, maka keluarannya dia 0. Atau ketika dia yang ini dalam keadaan rendah, keluarannya tinggi. Ketika masukannya tinggi, keluarannya rendah. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 gerbang logika yang termasuk ke dalam gerbang logika dasar. Nah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya.